Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya, Bapak Ibu Dewan Juri yang saya hormati. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Christian Mosudin Setiawan, saya merupakan representatif dari SMA Negeri 17 Surabaya. Dan pada kesempatan ini, saya akan berbicara sebagai pihak pro, sebagai pembicara pertama yang akan membahas mengenai mosi Dewan ini mendukung kedatangan singularitas teknologi. Bapak Ibu Dewan Juri, pada kesempatan ini sebagai pihak pro, saya dengan tegas menyatakan bahwa saya setuju dan mendukung adanya kedatangan singularitas teknologi. Sebelum masuk ke argumen, izinkan saya untuk menjelaskan secara definitif mengenai mosi ini. Bapak Ibu Dewan Juri, singularitas teknologi adalah titik ketika kecerdasan buatan berkembang melampaui kecerdasan manusia, sehingga mampu berpikir, berinovasi, dan mampu menciptakan suatu solusi tanpa adanya campur tangan manusia. Dalam batasan perdebatan ini, saya memandang singularitas itu sebagai kemajuan teknologi yang dapat dikontrol dan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan umat manusia. Bapak Ibu Dewan Juri, berdasarkan pemahaman tersebut, saya memiliki berbagai argumen yang dapat memperkuat posisi saya dalam perdebatan ini. Yang pertama, Bapak Ibu Dewan Juri, kita membahas melalui aspek akselerasi inovasinya. Singularitas teknologi memungkinkan adanya percepatan penemuan dalam berbagai bidang, baik itu bidang kesehatan, bidang energi, maupun itu bidang pangan. Menurut laporan dari MIT tahun 2022, yang menyebutkan bahwa kecerdasan buatan mampu menciptakan obat baru 40% lebih cepat daripada menggunakan teknik konvensional. Ini membuktikan bahwa penelitian obat atau penciptaan obat yang pada umumnya memakan waktu puluhan tahun dapat dipangkas hanya menjadi hitungan hari saja. Ini bukan sekedar teori, Bapak Ibu Dewan Juri, namun ini adalah realita yang harus dihadapi dan harus disadari bersama bahwa ini adalah yang dapat menyelamatkan jutaan nyawa dan meningkatkan kesejahteraan manusia. Yang kedua, kita membahas dalam aspek solusi masalah globalnya. Bapak Ibu Dewan Juri, kita ketahui bersama bahwa masalah besar seperti krisis iklim, kelangkaan sumber daya, dan ketimpangan ekonomi membutuhkan kecerdasan dan kemampuan yang melebihi kapasitas sebuah manusia. Menurut laporan dari IPCC tahun 2023 menyebutkan bahwa perubahan iklim dunia dapat meningkatkan suhu global hingga 1,5 derajat Celcius pada 2030 mendatang apabila tidak adanya sebuah terobosan. Di sini, singularitas teknologi atau kecerdasan buatan hadir untuk memberikan solusi, yakni berupa analisis mitigasi iklim yang lebih cepat dan akurat. Bapak Ibu Dewan Juri, singularitas mampu memberikan sebuah analisis yang jauh lebih cepat, akurat, dan menyeluruh. Dengan demikian, ini bukanlah ancaman, melainkan sebuah sekutu strategis yang tepat dalam menghadapi tantangan global. Yang ketiga, Bapak Ibu Dewan Juri, kita berbicara melalui lompatan peradabannya. Apa itu yang dimaksud dengan lompatan peradaban? Sejarah membuktikan sendiri bahwa setiap revolusi teknologi itu mendorong adanya perubahan dalam peradaban manusia, sehingga peradaban manusia itu menjadi maju. Contohnya, Bapak Ibu Dewan Juri, pada abad ke-18 terdapat mesin uap yang menyebabkan adanya revolusi industri. Yang kedua, pada abad ke-20 yang terdapat adanya internet di era digital yang menyebabkan revolusi dalam informasi. Bapak Ibu Dewan Juri, menurut Forum Ekonomi Dunia, penerapan kecerdasan buatan dan teknologi berpotensi untuk meningkatkan ekonomi global hingga 15,7 triliun dolar pada tahun 2030 mendatang. Ini membuktikan bahwa singularitas adalah revolusi berikutnya. Dengan hadirnya kecerdasan buatan yang jauh lebih tinggi, umat manusia itu dapat melampaui keterbatasannya dan memasuki era baru peradaban. Bapak Ibu Dewan Juri, mungkin ada berbagai argumen atau pendapat ataupun spekulasi yang menyatakan bahwa singularitas itu berbahaya karena sulit untuk dikendalikan. Namun perlu disadari bahwa logika itu sama seperti ketakutan yang terjadi pada masa lalu, seperti listrik, pesawat, atau internet yang diciptakan pada masa-masa sebelumnya. Namun faktanya, dengan regulasi, etika, dan pengawasan yang tepat dan akurat, teknologi justru menjadi sebuah kekuatan untuk mendorong kesejahteraan manusia. Menolak singularitas berarti menolak kesempatan emas untuk maju. Berdasarkan argumen-argumen yang saya sudah sampaikan, saya sebagai pihak pro menegaskan sekali lagi bahwa saya setuju dan mendukung penuh kedatangan singularitas teknologi. Singularitas bukanlah sosok yang menakutkan, Bapak Ibu Dewan Juri, melainkan sebuah peluang emas untuk menciptakan akselerasi inovasi, solusi bagi masalah global, dan sebuah lompatan bagi peradaban manusia. Dengan ini saya berdiri dengan tegak menyatakan bahwa Dewan ini harus mendukung kedatangan singularitas teknologi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.